Suopo itu membuat pusaka dengan dapuran Nogososro ini. Pada zaman itu bahwa akan ada ribuan raja. Halo guys, ketemu lagi sama saya Rivo Channel di Etnik Indonesia. Dapat paketan datang nih guys. Kita unboxing bareng-bareng ya. Oke guys, jadi kita ada kiriman yang keren banget nih dari Klaten, Jawa Tengah ya. Jadi sampai hari ini kita masih terus belanja pusaka, cuman agak jarang buat konten unboxing ya. Oke, kita lihat guys unboxingnya. Nah itu banyak teman-teman yang tanya ya, kok kita buat live stream lelang setiap hari, kerisnya habis nggak gitu ya? Sehari berapa pusaka kok belanja kok? Sehari berapa pusaka? Oh terakhir itu kita borong 250 keris ya? 250. Kayaknya belum habis di lelang. Tapi ini kalau yang belanja 112 gini tiap hari mungkin 5-10 keris guys. Setiap hari ya. Ini dari Klaten, dari abang kita namanya Rio ya. Tanggal berapa ini? Udah cukup lama ini guys. Tanggal 2 bulan 4. Satu keris saja, tapi ini keris mantap banget nih. Ini pusaka dengan warangka ladrang ya, ladrang Surakarta. Kayunya kayu kemuning, bagus banget, atau cendana Jawa mungkin ya. Pendoknya pendok selewa, handle-nya juga lawasan, bagus. Kita lihat kerisnya ya. Wih, ini keren banget ini pusaka dengan dapuran jala nyucup madu. Wah ini jadi kalau nyari pusaka, salah satu kriteria waktu kita nyari pusaka adalah satu dari rancang bangunnya guys, dari garapnya ya. Garapnya itu harus simetris, bagus, sogokannya juga kelihatan jelas, gigir sapinya juga jelas banget. Walaupun ini istilahnya pusaka yang sepuh tapi masih terawat utuh ya. Jadi banyak teman-teman yang tanya apa sih kriteria kalau kita cari pusaka yang bagus. Salah satunya itu keutuhannya dulu guys, karena semakin utuh pusaka itu, maka nilainya itu semakin tinggi. Kedua, dari rancang bangunnya, jadi dari bentukannya, kesimetrisannya masih gonjonya juga masih utuh, walaupun udah sebelah sini udah tipis banget, tapi masih kelihatan utuh, sogokannya juga dalam. Terus dari panjangnya ini tidak ada panjang yang mencurigakan. Contohnya ada pusaka yang mungkin ujungnya udah aus terus dibentuk ulang. Nah itu kita hindari punya pusaka seperti itu. Jadi pusaka yang kita cari adalah pusaka yang masih utuh sampai ujung guys. Walaupun mungkin karena waktu udah pernah ada penurunan atau ini ya, gradasi waktunya, atau mungkin dulu digunakan dan diasah. Jadi pasti agak lebih tipis, tapi tetap masih enak untuk dilihat. Masih enak untuk dilihat, secara kesepuhannya dapat, secara keutuhannya dapat, tangguhnya juga dapat. Ini masuk era Mataram. Mataram ini ya, Sultan Agung kayaknya. Kalau dari gonjonya yang panjang gini. Terus juga dari serat besinya juga kelihatan dengan jelas, masih sangat bagus. Ini kayaknya kalau nanti diwarangin ulang, bisa jadi ini pamore wengkon guys. Wah ini kalau teman-teman cari mungkin 3 hal kriteria yang paling utama adalah tangguhnya jelas, eranya jelas Mataram, keutuhannya juga jelas, dan juga secara kesepuhannya itu juga kita bisa lihat dari aura dan dari wibawanya guys. Keren ya. Ini salah satu pusaka yang mungkin udah mulai jarang kita dapat. Kali ini kita dapat dari daerah Klaten, Jawa Tengah. Masih cukup utuh dan warangannya juga masih warangan lama. Dan harapan kita adalah kita bisa nanti warangin lagi jadi pusaka kebanggaan. Mantap! Jalak Ngore ini adalah pusaka yang
Jalak nyucup madu ya kalau ini ya. Ini masuk dapur jalak nyucup madu guys. Jalak nyucup madu sendiri mempunyai filosofi sebagai pusaka dengan tuah untuk penyemangat kehidupan untuk mencari suatu nafkah di dalam kehidupan. Jadi masih di tema kerejekian. Nyucup madu berarti dia mengambil rezeki itu tidak mudah habis. Jadi apapun yang dikumpulkan bisa terus menjadi berkat. Sedangkan di pamornya kalau ini benar nanti setelah diwarangin pamor wengkon, jadi ini lebih ke arah pamor perlindungan. Tapi kalau misalnya pamornya ini pamor rosuta, dia lebih ke era atau pamor secara tuanya kerejekian. Mantap ini guys. Mantap Pak, mantap. Siap. Ya Pak Dik. Pak, Kon nggak udan-udan Dik? aku diudani Pak. Aduh Pak, aku semalam itu ya mimpi pusaka Kinata Pak. Mimpi. Mimpi. Us punya belum? Punya, Punya. punya. Oke. Punyanya orang. Kan punya Pak. Jadi aku mimpi itu Pak. Tahu-tahu aku terbangun di bawah bantalku ini ada Kinata tersebut. Nah. Setelah aku lihat kok kayak ini Pak. Kayak ini Pak. Ini sama ini. Nah, seperti ini Pak. Nah, Wih. kalau seperti itu maksudnya itu apa Pak? Kalau mimpi seperti itu Pak? Mimpi ya? Iya, karena aku sempat baca Pak. Itu sih kadang ada yang kita akan dihadapkan di sebuah masalah. Nah. Ada Diperingati yang ya? diperingati. Ada yang nantinya kamu akan dapat rezeki. Nggak tahu rezeki itu dalam bentuk apa, bukan berarti harus uang kan gitu Pak. Kalau menurut Bapak itu apa Pak kira-kira? Ya seperti ini Pak. Jadi Persis seperti itu. persis. Jadi waktu saya tidur, tahu-tahu tangan saya kan gini Pak di bawah bantal. Kok apa ini? Saya lihat nggak ada warangkanya Pak, cuman langsung dilanya aja. Terus ininya gading. Iya. Loh, nah ternyata sama seperti Sama. itu. Sama. Itu apa Pak? Nah ini menarik karena salah satu kejadian ketika keris Nogososro itu dibuat pada saat itu adalah ketika legenda Empu Supo mendapat pesanan pusaka dari raja terakhir pada waktu itu, Raja Brawijaya, untuk membuatkan satu pusaka yang akan menjadi tetenger. Tetenger itu sebagai apa ya? Sebagai pengingat ya. Oh pengingat ya. Dan di dalam mungkin wisiknya atau di dalam mimpi juga kita nggak tahu, Empu Supo itu membuat pusaka dengan dapuran Nogososro ini. Oh iya. Nogososro sendiri mempunyai arti pusaka berdapur naga, tapi ada ada sisik. Sisi ekor itu Pak ya. Sisiknya itu penuh sampai atas. Sosro itu artinya 1000 nih. Waktu itu Empu Supo itu bikinnya ya ada kinatanya gitu Pak. Ada kinata menurut legendanya itu, dan itu salah satu cirinya juga ada gambar menjangan yang melambangkan, menjangan itu bisa melambangkan raja sebenarnya. Oh. Karena pada zaman itu hanya raja yang boleh memburu daging kijang gitu. Oh iya iya. Dan ketika Empu Supo itu membuat pusaka dengan dapuran naga Sosro, itu sebenarnya sebagai pengingat pada zaman itu bahwa akan ada ribuan raja. Oh iya iya. Yang pada saat itu cuma ada satu raja ya, seluruh Majapahit itu ya, di tanah Banyak Jawa. yang berkuasa gitu Pak. Nah, berarti kalau ada ribuan raja, berarti udah, maksudnya itu udah waktunya era di mana raja yang tunggal itu mulai berhenti. Bilang, oh iya iya Pak. Jadi maksudnya di mimpi saya itu mungkin mengingatkan saya Pak. Iya, jadi istilahnya pada waktu itu mungkin pusaka itu bisa menjadi satu pengingat untuk orang itu lebih mawas diri, dan ketika ada ujian datang dia bisa menghadapi ujian itu dengan baik. Karena setiap orang pasti dapat ujian kan, Dapat ujian. tapi nggak semua orang itu Bisa melewati ujiannya dengan baik. Iya. Contohnya, ujiannya sama nih, sama-sama bicaralah, sama-sama kita dimarahin bos misalnya. Tapi ada orang yang karena dimarahin dia emosi ngelawan, akhirnya dipecat, akhirnya ini. Tapi ada orang yang tetap sabar. Kan ujiannya sama, cara menghadapinya beda. Oh.
Nah, ketika orang itu mendapatkan peringatan lewat mimpi, kadang-kadang lewat orang sesepuh juga, atau karena peringatan itu kan bukan cuman dari ini ya satu hal, tapi dari alam semesta ini termasuk lewat mimpi juga. Kode-kode etik itu. Kode-kode alam ya. Kode alam itu Pak ya. Nah, ketika diingatkan seperti itu, kita harus mulai mawas diri. Iya. Jadi kita menjaga sikap kita, apapun ujiannya kita hadapi dengan baik. Sama seperti dulu aku pernah punya masalah di salah satu kerjaan. Ketika masalah itu besar sampai ngelibatin aparat gini, aku meditasi, ada satu suara. Suara itu cuman bilang gini, pasti mulia pada akhirnya gitu. Jadi maksudnya itu hadapi aja masalah itu, nanti pada akhirnya itu ada kemuliaan di sana. Nah kita kan kaget kan, loh tapi aku lagi masalah lagi, bukannya istilahnya bukannya ada solusi, tapi justru cuma dikasih tahu endingnya aja. Itu sama juga, saya sempat Pak. Iya. Sempat Pak. Jadi waktu tidur itu, dalam tidur itu saya kayak ada orang benar-benar ngomong Pak. Nah, ngomong. Jadi dia gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Gitu Pak. Benar. Langsung bangun tuh. Nah, ya kan, berarti ketika kita gitu bukannya masalah hilang, bukan, masalahnya tetap akan kita hadapi, akan ada mungkin kabar buruk atau kejadian buruk, tapi kita udah tahu endingnya, gak usah khawatir, walaupun itu terjadi, tapi kita akan hadapi itu dengan benar. Dengan benar. Gitu, jadi teman-teman hidup ini nggak akan lepas dari yang namanya problem ya, atau masalah. Tinggal masalahnya bagaimana kita menghadapi problem itu dengan benar. Karena pada akhirnya ketika ujian itu kita lewati, maka akan ada suatu berkat yang luar biasa. Kayak gitu. Jadi mungkin pelajaran berharga ini Pak. Harus, setiap kejadian itu adalah pelajaran berharga. Dan nggak cuma kamu yang ngalami. Kita semua kalau ditanya satu persatu pasti ngalami. Dengan porsi yang beda-beda kan. Tinggal gimana kita menjadi dewasa, menjadi semakin sempurna di dalam karakter kita. Jadi pusaka Naga Sastra ini bagus. Ini katanya mau cicil tanya apa Gi? Rencana itu ada tak lelang. Ini salah satu pusaka keren nih guys. Dapurnya Naga Sastra, eranya Mataram Sultan Agung, Kinatai juga masih ori, sampai ujung ke ujung, pamore Waswuta. Iki wis tak kunci deh, lemari gua sama tuh ya. Tuh, karena aku Pak. Aku kan tukang sulap Pak. Tukang sulap. Bapak kalau ngomong gini, oke guys, ini pamornya gini. Oke langsung open. Tapi ini bagus banget nih. Keren nih. Ya, jadi ini mungkin putran dari pusaka Nogososro yang dibuat Empu Supo. Karena pada zaman itu kan abad ke-15 ya, abad ke-14 itu berakhirnya Majapahit, Empu Supo membuat satu Naga Sastra yang pertama, kabarnya yang kita nggak tahu keberadaan di mana, tapi di setiap era itu dibuat terus sebagai pengingat terus, Pak, ya? Iya, sebagai putrannya. Nah ini salah satu putrannya, sama seperti pusaka yang dikembalikan dari Belanda itu yang kabarnya adalah dapur naga siluman, tapi sebenarnya adalah Nogososro ya, atau Nogorojo yang datang ke Indonesia. Itu adalah buatan di era-era setelahnya. Jadi setelah era yang pertama iya, sama kayak keris Pasopati di era Singosari juga dibuat kan keris Pasopati. Nanti di era-era setelahnya juga dibuat. Mana yang paling asli kita nggak ada yang tahu. Semuanya asli, tapi di era yang berbeda-beda. Ada yang di era Kamardikan pun kalau orang buat keris Nogososro ya dibilang keris Naga Sosro asli. Tapi di eranya sekarang gitu. Mau mantap, berarti ini mantap, ya? saya itu ada hubungannya dengan Nogososro, dengan pengingat ya. Pengingat, Pak. Supaya kita itu bisa menghadapi ujian kita dengan baik. Mantap. Oke guys, itu aja. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran yang berharga ya buat kita semua, bahwa manusia nggak pernah luput dari ujian dan masalah, tinggal bagaimana cara kita menghadapinya dengan benar. Kalau kita sensitif dengan kode-kode alam, kita akan diingatkan, dan ketika diingatkan kita akan bersiap untuk menghadapi segala sesuatu dengan benar. Oke, itu aja video kita, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.